Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Setelah ribuan karyawan PT Sritex di PHK, pemerintah berjanji akan memperjuangkan hak-hak mereka terpenuhi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga akan membantu agar para karyawan Sritex bisa diserap oleh mitra industri lainnya. Hati kita ada di sini, tetapi ini bukan perpisahan. Saya percaya kita jangan berpisah di sini. Kita jangan. Kita terus tali silaturahmi ini harus ada. Setuju? Silaturahmi ini harus tetap ada. Jadi itu yang memberi saya kenangan yang terindah. (28 Februari) menjadi hari terakhir bagi ribuan karyawan bekerja di PT Sri Rejeki Isuman Tbk atau PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tangis haru pun pecah ketika mereka berkumpul untuk terakhir kalinya di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang sudah berdiri lebih dari 58 tahun itu. Seakan tanpa sekat, direksi dan karyawan saling berpelukan untuk saling menguatkan. Para karyawan saling membubuhkan tanda tangan di seragam sebagai bentuk kenang-kenangan usai di PHK. Salah satu karyawan merasa kecewa dengan PHK massal ini karena sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pernah menjamin tidak akan terjadi PHK massal. Paling katanya ada PHK, ternyata ya masuk PHK juga. Sedikit kecewa ya Pak ya? Iya, sedikit kecewa. Ada harapannya pada pemerintah terkait PHK ini seperti apa mewakili teman-teman? Ya semoga dari pemerintah ada kebijaksanaan lah, memberi lowongan atau memberi apa yang buat rekan-rekan kerja. Wamenaker pun merasa prihatin dengan keputusan PHK itu. Namun pemerintah menjamin hak-hak para karyawan terpenuhi. Pemerintah juga akan membantu agar para karyawan Sritex bisa diserap oleh mitra industri lain. Sekali lagi saya ucapkan keprihatinan lah terhadap kawan-kawan buruh Sritex di Sidoarjo sana. Tapi kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Pertama, kita akan memastikan hak-haknya dulu. Hak untuk mendapatkan pesangon itu wajib. Kedua, hak untuk mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara terkait itu semua harus bisa terrealisasi secara cepat, jangan sampai undur-undur gitu. Nah, kedua, kita juga lagi menyiapkan lapangan pekerjaan juga bagi kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, juga para pekerja yang mencari kerja di mitra-mitra industrial kita, khususnya di misalnya di Solo, Boyolali dan sebagainya. Karena kita juga tidak tutup mata dalam persoalan ini. 21 Oktober 2024 lalu, PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sementara upaya untuk mempertahankan perusahaan dengan skema going concern gagal hingga akhirnya keputusan PHK terpaksa tetap diambil. Lebih dari 10.000 karyawan PT Sritex di PHK dan 1 Maret kemarin PT Sritex resmi menutup operasionalnya. Tim Liputan Metro TV.